wewenang dan peran strategisnya divisi hukum dan pengawasan ini di KPU ini sendiri seperti apa ya Pak? Oke, peran strategis salah satunya yang dimiliki oleh divisi hukum ini adalah dalam rangka pelaporan. Nah, seluruh pelaporan aktivitas sekretariat nanti muaranya itu atau collectionnya itu nanti ada di divisi hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, kembali lagi di Bincang Pemilu dan Demokrasi bersama Suara Siraca, si Junjung Ramah Cerdas. Hari ini kita akan membahas salah satu topik menarik yang ada di KPU, yaitu mengenai apa sih itu divisi hukum dan mengapa perannya sangat penting. Dan untuk host podcast kali ini bersama saya dengan Diana Sitorus. Dan untuk membantu kita memahami tugas dan fungsi divisi hukum, pada hari ini sudah hadir Bapak Bayu Agung Perdana selaku Ketua Divisi Hukum di KPU Kabupaten Sijunjung. Halo Bapak, apa kabar? Halo Diana, selamat pagi Diana. Baik Bapak, mungkin kita langsung aja ya Pak. Mungkin Diana ingin menanyakan, apa sih sebenarnya tugas pokok dan fungsi divisi hukum dan pengawasan ini di KPU Sijunjung? Oke, baik. Terima kasih banyak Diana untuk kesempatan pada hari ini, sahabat pemilih semua. Tugas, fungsi, dan peran. Sebelum kita masuk ke sana, kita harus melihat dulu struktur dari divisi hukum dan pengawasan ini. Kita di KPU itu mulai dari jajaran RI, provinsi, dan kabupaten itu memiliki divisi yang namanya divisi hukum dan pengawasan. Di RI itu ada divisi hukum dan pengawasan juga, kemudian provinsi, dan kemudian kabupaten kota. Nah, kebetulan sekarang saya juga dipercaya sebagai Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Sijunjung. Seperti yang Diana tanyakan tadi, peran atau fungsi dan tugas dari divisi hukum ini seperti apa. Nah, kalau kita melihat secara regulasi itu sudah diatur dalam yang namanya Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU 8 tahun 2019. Nah, di sana ada beberapa poin penting fungsi, tugas, dan peran dari divisi hukum ini, Diana. Yang pertama itu adalah tentang vokasi hukum, baik itu di non-tahapan ataupun ketika tahapan pemilihan ataupun pilkada itu berlangsung. Nah, kemudian yang kedua, kita itu di kabupaten kota untuk divisi hukum juga bertugas untuk merancang keputusan yang akan dikeluarkan oleh KPU kabupaten kota, khususnya di KPU Sijunjung. Nah, kalau bahasa kitanya legal drafting itu letaknya itu di divisi hukum dan pengawasan. Nah, khusus untuk KPU kabupaten, tugas dari legal drafting ini adalah mempersiapkan atau merancang keputusan yang nantinya akan dikeluarkan oleh KPU. Nah, kemudian yang ketiga, divisi hukum ini juga berperan untuk pengawasan internal. Nah, pengawasan internal ini kita lakukan bagaimana KPU itu berjalan sesuai rule yang ada, baik itu peraturan KPU ataupun undang-undang yang berlaku, agar perjalanan roda organisasi di lembaga KPU berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Nah, kemudian dalam penguasaan internal ini ada beberapa catatan penting mungkin yang harus kita pahami. Salah satunya itu adalah terkait pemahaman regulasi, baik itu sesama komisioner ataupun dengan sekretariat. Bagaimana irama ini pemahaman atau pemahaman terhadap peraturan-peraturan Komisi Pemilihan Umum yang ada ini sama-sama bisa kita pahami secara bersama. Itu salah satu fungsi dari divisi hukum di kabupaten kota, Diana. Baik Bapak, dan untuk selanjutnya itu Diana mau menanyakan dari sisi wewenang dan peran strategisnya divisi hukum dan pengawasan ini di KPU ini sendiri seperti apa ya Pak? Oke, peran strategis salah satunya yang dimiliki oleh divisi hukum ini adalah
dalam rangka pelaporan. Nah, seluruh pelaporan aktivitas sekretariat nanti muaranya itu atau collectionnya itu nanti ada di divisi hukum. Salah satunya itu dalam sistem pengendalian intern pemerintahan atau SPIP. Di sana nanti divisi hukum merangkum seluruh kegiatan-kegiatan, baik itu bagian-bagian yang ada, kemudian divisi-divisi yang ada. Salah satu contohnya itu adalah laporan keuangan, kemudian juga sakit. Nah, ini muaranya nanti itu laporannya digodok dan dilaporkan oleh divisi hukum ke KPU yang lebih tinggi di atasnya, seperti KPU provinsi, seperti itu, Diana. Baik, Pak. Tadi Bapak sudah menjelaskan beberapa kewenangan strategis divisi hukum itu. Dan mungkin kita sekarang bicara tentang tantangan. Tantangan utama apa sih yang dihadapi oleh divisi hukum dan pengawasan ini? Terutama untuk menjelang pemilu di tahun 2029 seperti itu, nah Pak. Oke, baik Diana. Kalau tantangan atau istilahnya hal-hal mungkin yang harus dipahami lebih dalam oleh divisi hukum ini adalah salah satunya terhadap aturan atau regulasi. Kita di KPU itu sering mengeluarkan yang namanya Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Nah, PKPU inilah yang nantinya diharapkan sebagai langkah atau rambu-rambu dalam hal KPU ini melaksanakan tugas dan juga membuat undang-undang. Nah, di tengah banyaknya PKPU ini, Dana, otomatis divisi hukum harus lebih sering lagi membedah PKPU atau memahami PKPU yang dikeluarkan oleh KPU RI agar nanti pesan inti dari PKPU itu bisa dipahami oleh masing-masing divisi, kemudian bagian, dan terkhususnya divisi hukum. Karena seperti yang disampaikan tadi, pengampu utama dalam hal masalah hukum itu ada di divisi hukum. Nah, jadi pemahaman inilah mungkin yang menjadi tantangan bagi divisi hukum agar bagaimana PKPU yang dikeluarkan oleh KPU RI itu bisa kita tularkan atau kita berikan poin-poin intinya atau penjelasannya kepada rekan-rekan atau kawan-kawan nantinya di bagian-bagian agar sama-sama memahami dan menjalankan PKPU tersebut, ya. Nah, menarik sekali pembahasan kita hari ini, sangat informatif ya. Dan mungkin sebagai penutup, ada pesan dari Bapak untuk masyarakat atau jajaran di KPU Kabupaten Sijunjung ini, Pak. Oke, kalau pesan-pesan baik itu untuk internal ataupun masyarakat dalam hal akses keterbukaan informasi publik kita itu ada yang namanya jaringan dokumentasi dan informasi hukum, ya. Nah, nanti seluruh keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh KPU, seluruh masyarakat sudah bisa mengakses langsung melalui JDIH. Jadi setiap keputusan-keputusan yang dikeluarkan KPU nantinya itu bisa dilihat atau di-download nantinya di JDIH. Kalau seandainya itu belum dirasa cukup, silakan nanti bagi masyarakat yang ingin bertanya atau konsultasi, kita sangat terbuka untuk itu. Karena sekarang ini kita di KPU juga fokus untuk pengembangan yang namanya ZI, zona integritas. Nah, jadi salah satu bentuk komitmen kita dalam hal menjaga integritas dan juga keterbukaan informasi publik, kita sangat terbuka bagi masyarakat yang ingin mencari informasi, khususnya informasi-informasi hukum ataupun keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan KPU Sijunjung untuk datang ke kantor KPU Sijunjung, Jana. Baik Bapak, terima kasih banyak kepada Bapak Bayu Agung Perdana atas waktunya. Dan semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat dan menjadi penguat untuk kita semua. Teman pemilih, sampai di sini episode podcast kita kali ini. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share. Bye.